Shalom, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya harap teman-teman sehat selalu, tetap semangat, dan makin kuat di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di sore hari menjelang malam hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan, yang saya beri judul Pertobatan Sejati, Mendatangkan Kemenangan yang Sejati. Kita mau belajar dari orang-orang Israel yang mengalami penjajahan, yang mengalami penderitaan selama 20 tahun oleh orang-orang Filistin. Nah, teman-teman, tertulis di kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi, teman-teman, tabut Tuhan sebelumnya itu sempat tercuri oleh orang-orang Filistin. Tertulis di kitab 1 Samuel pasal yang keempat. Ayatnya ada di ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Jadi tabut Tuhan sempat tercuri oleh orang Filistin, namun orang-orang Filistin ini mengembalikannya kepada orang Israel. Kenapa mereka mengembalikannya? Karena mereka mengalami akan kuasa Tuhan atas mereka, di mana dewa-dewa mereka dikalahkan, kota-kota mereka juga mengalami borok, mengalami kuasa Tuhan. Nah, tertulis di kitab 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4 dan juga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ayat yang ketiga, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ayat yang keempat, tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Nah, itulah sebabnya tabut Allah ini dipindahkan ke, sebelum akhirnya dikembalikan kepada orang Israel, mereka memindahkannya ke daerah orang Filistin yang lainnya. Dan di ayat ke-9, beginilah firman Tuhan, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka lewat suatu proses, mereka juga perundingkan, berdiskusi, dan akhirnya mengembalikannya kepada orang-orang Israel. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah, padahal orang-orang Filistin sudah mengalami akan kuasa Tuhan itu, mereka pastinya takut dong, harusnya. Apalagi mereka ketika mencuri tabut Allah itu, ternyata mereka malah mengalami kuasa Tuhan. Dan tapi kenapa orang-orang Israel kok malah dijajah dan mengalami penderitaan hampir 20 tahun lamanya? Nah, jawabannya teman-teman, orang Israel tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Salah satunya adalah mereka menyembah para Baal, dewa-dewa asing, dewa-dewa Kanaan.
bangsa Israel tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah hanya dijadikan simbol belaka saja. Padahal Tuhan ingin bahwa orang-orang Israel menyembah Tuhan secara pribadi kepadanya. Tertulis di 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Beginilah firman Tuhan. Lalu ayat yang kedua, kita baca dari ayat kedua dulu ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Israel. Jadi orang-orang Israel ini belum bertobat dari setiap dosa-dosanya, dan salah satunya adalah menyembah para dewa asing, para Baal, dewa-dewa Kanaan. Jadi Samuel memberikan suatu peringatan dan mereka harus bertobat. Dan di ayat yang keempat, orang-orang Israel mereka bertobat. Beginilah firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi teman-teman, akhirnya orang Israel menyadari kesalahan mereka dan mereka beribadah kepada Tuhan, dan mereka pun beriman kepada Tuhan, mereka komitmen kepada Tuhan. Tertulis di kitab di ayat yang kelima dan keenam. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat yang keenam, setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Dan mereka akhirnya mengalami pertobatan, pemulihan atas kehidupan mereka. Dan mereka pun akhirnya mengalami kemenangan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak terjajah dan bebas dari penderitaan. Tertulis di ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat yang ke-11, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mereka mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Dan kemudian sama Samuel dibuatkan tugu untuk menjadi suatu peringatan. Tertulis di ayat 12-nya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan di ayat ke-13 dan ke-14 ini di mana Tuhan benar-benar memberikan kemenangan yang mutlak bagi orang Israel. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi kemenangan yang Allah berikan sungguh mutlak, tuntas, benar-benar kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Nah teman-teman, kita bisa belajar beberapa hal dari kisah ini. Yang pertama, di mana ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami suatu penderitaan atas hidup yang kita jalani, ayo kita harus introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, apakah hidup yang kita jalani ini benar-benar sudah hidup di dalam Tuhan? Hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, atau kita malah seenaknya sendiri
kita malah hidup semaunya kita hidup, dan akhirnya malah mengecewakan Tuhan, namun kita tidak sadari akan hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, kita harus introspeksi diri kita. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus bertobat, sehingga kita mengalami yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, kita akan mengalami namanya kemenangan daripada Tuhan. Kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar juga dari Samuel sebagai seorang pemimpin, dan orang-orang yang dipimpinnya mengalami keselamatan yang sejati daripada Tuhan. Dan ketika Samuel memimpin pun, orang Israel mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Tuhan harus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan suatu kesempatan memimpin, kita juga harus memimpinnya dengan hidup takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga setiap hal yang kita pimpin, setiap hal yang kita lakukan membawa manfaat, dampak, perubahan yang baik, dan semuanya meninggikan, memuliakan nama Tuhan saja. Dan ketika kita juga menjadi orang-orang yang dipimpin, kita harus mendukung pemimpin kita, sehingga hormat dan kemuliaan juga hanya bagi nama Tuhan saja. Selamat malam teman-teman kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.